Bos, malam ini aku duduk lebih awal. Aku ingin menanyakan sesuatu yang menempel di kepala sejak beberapa hari ini. Malam juga, Sari, katakan saja, aku siap mendengar dan menyiapkan ginger ale kesukaanmu. Terima kasih, aku sudah memegang gelas dingin ini, tapi pikiranku panas karena satu istilah yang akhir-akhir ini sering kudengar, healthspan. Apa sebenarnya maksudnya? Healthspan adalah masa hidup yang dijalani dalam kondisi sehat, aktif, dan bebas dari penyakit yang mengganggu fungsi sehari-hari, berbeda dengan lifespan yang hanya menghitung lama hidup. Jadi fokusnya bukan angka tahun di akta, melainkan kualitas hari-hari yang bisa dinikmati tanpa rasa sakit dan tanpa napas terengah setiap naik tangga. Tepat, dan karena itu banyak orang mulai melihat terapi metabolik bukan hanya sebagai cara menurunkan berat, tapi sebagai pintu menuju fungsi tubuh yang lebih stabil dan resiko penyakit yang lebih rendah. Aku curiga ini ada hubungannya dengan obat yang sering disebut orang GLP-1, benar begitu? Benar, GLP-1 adalah agonis sebuah reseptor yang meniru kerja hormon usus. Ia membantu tubuh melepaskan insulin ketika glukosa naik, memperlambat pengosongan lambung, dan membuat sinyal lapar menjadi lebih tenang. Jadi bukan sekadar soal angka di timbangan, tetapi soal cara tubuh memproses gula dan mengatur rasa kenyang agar tidak selalu terjebak pada dorongan makan yang keras. Itu gambar besarnya, dan ketika dorongan makan lebih tenang, orang bisa membuat keputusan yang lebih rasional tentang porsi dan ritme makan, sehingga marker kesehatan seperti tekanan darah, gula darah, dan profil lipid cenderung membaik. Aku suka cara bos menjelaskan, sederhana, jelas, dan tidak menghakimi, tapi aku masih merasa ada lapisan cerita yang lebih dalam di balik popularitasnya. Ada, karena kisahnya menyentuh banyak dunia sekaligus, dari klinik dokter hingga meja rapat asuransi, dari dapur rumah sampai budaya kantor, dan akhirnya menyentuh cara kita memaknai tubuh sendiri. Orang menyebutnya obat kurus, namun kata itu terdengar sempit dan agak tidak adil untuk menjelaskan semua efek yang bos sebut. Banyak peneliti juga berargumen seperti itu. Mereka melihat manfaat pada penurunan risiko kardiovaskular, perbaikan gejala henti napas saat tidur, serta sinyal baik pada kesehatan hati. Jadi skala dampaknya melampaui estetika. Kalau begitu, apakah wajar jika narasi publik bergeser dari diculture ke pendekatan risk reduction yang lebih menyeluruh? Wajar dan sehat, karena tujuan inti perawatan adalah mengurangi resiko penyakit dan meningkatkan fungsi, sedangkan estetika hanyalah efek samping yang bisa terjadi namun bukan sasaran utama. Aku ingin membayangkan seseorang yang bangun pagi dan tidak lagi merasa berat di dada ketika berjalan menuju halte. Apakah itu contoh kecil healthspan yang bertambah? Itu contoh yang sangat baik. Langkah sederhana seperti berjalan tanpa terengah, tidur malam yang lebih tenang, dan fokus kerja yang lebih panjang adalah tanda bahwa fungsi harian membaik. Namun pasti tidak semua orang merasakan manfaat yang sama. Apa faktor yang membuat hasil seseorang lebih baik dari orang lain? Ada beberapa, di antaranya kepatuhan minum obat sesuai arahan, dukungan gaya hidup seperti pola makan seimbang dan aktivitas fisik, serta pemantauan efek samping bersama tenaga kesehatan. Aku senang bos menyebut tenaga kesehatan karena kadang orang di internet terdengar seperti menjual keajaiban padahal tubuh tiap orang berbeda. Itu sebabnya kita perlu nada bicara yang tenang dan berbasis bukti, bukan janji berlebihan, agar orang punya harapan yang realistis dan tetap mengambil keputusan bersama profesional. Aku ingin menanyakan bagian yang membuatku cemas, apakah terapi ini aman dalam jangka panjang? Keamanan selalu dinilai dengan data, dan seperti terapi lain ada efek samping yang harus dipantau, misalnya mual pada awal penggunaan, serta faktor khusus yang dinilai dokter berdasarkan kondisi masing-masing. Jadi tidak semua orang perlu atau cocok, meski tren sedang naik dan pilihan harus berdasar manfaat dan resiko pribadi. Tepat, keputusan yang baik lahir dari informasi yang jernih dan tujuan yang jelas, bukan dari dorongan ikut tren semata. Aku juga mendengar kabar tentang manfaat di luar gula, seperti tidur yang lebih nyenyak pada orang yang sebelumnya mendengkur berat.
Ada data yang menunjukkan perbaikan gejala pada sebagian orang yang mengalami gangguan napas saat tidur terkait obesitas. Ini penting karena tidur adalah fondasi kesehatan harian. Menarik, jadi jika tidur membaik, energi siang hari naik dan orang lebih mampu menjaga kebiasaan baik. Betul, perbaikan satu sistem sering menular pada sistem lain, seperti rantai kecil yang saling menguatkan. Itulah mengapa health span terasa seperti ekosistem. Lalu bagaimana dampaknya terhadap pekerjaan dan perusahaan? Aku penasaran apakah ini mengubah cara perusahaan memandang program kesehatan karyawan. Banyak perusahaan mulai mempertimbangkan cakupan, namun mereka juga melihat biaya dan desain manfaat. Beberapa menerapkan persyaratan agar penggunaan tepat sasaran dan berkelanjutan. Berarti ada diskusi tentang siapa yang membayar dan bagaimana kebijakan menjaga keadilan akses. Benar, biaya dan akses adalah dua sisi mata uang yang sama. Kita ingin manfaat merata, namun sistem pembiayaan perlu menyeimbangkan keberlanjutan dan keadilan. Aku membayangkan seorang pekerja shift yang kelelahan. Jika ia mendapatkan terapi yang tepat, mungkin kualitas tidurnya membaik dan ia lebih aman saat berkendara pulang. Gambaran itu realistis dan manusiawi, dan di ruang seperti itu etika menjadi penting. Kita membicarakan martabat, kesempatan, dan hak untuk mendapatkan penjelasan yang jujur. Kalau bicara etika, ada juga isu stigma. Kadang orang dijek seolah semua pilihan mereka salah, padahal faktor biologis dan lingkungan begitu kuat. Stigma merusak motivasi dan hubungan dengan perawatan. Sebab itu percakapan publik perlu bergeser ke empati, fokus pada fungsi dan risiko, tidak pada menyalahkan tubuh orang. Aku ingin tahu lebih banyak tentang mekanisme, karena aku tipe penasaran yang ingin melihat logikanya sampai ke dapur. Mekanismenya melibatkan reseptor di pankreas dan sistem saraf. Sinyal GLP-1 meningkatkan pelepasan insulin saat glukosa tinggi, menurunkan pelepasan glukagon, memperlambat pengosongan lambung, dan memodulasi pusat kenyang. Jadi rasa lapar yang sebelumnya seperti sirene keras menjadi lebih pelan, sehingga keputusan makan bisa lebih tenang. Analogi itu cocok, bukan mematikan rasa lapar, melainkan menurunkan volumenya agar kita bisa menyimak sinyal tubuh lain seperti kenyang, lelah, dan fokus. Aku jadi berpikir tentang masa depan. Jika banyak orang mengelola resiko lebih baik, apakah sistem kesehatan menjadi lebih efisien? Ada potensi ke arah itu. Jika intervensi ditargetkan dan dipadukan dengan dukungan perilaku, maka kejadian komplikasi bisa berkurang dan produktivitas hidup meningkat. Namun tentu saja dampak ini tidak otomatis sebab banyak tergantung pada kepatuhan, edukasi, dan lingkungan sosial. Tepat, health span bukan tombol yang ditekan sekali, melainkan praktik yang diulang setiap hari dengan alat yang tepat dan dukungan yang realistis. Aku masih penasaran, bagaimana seseorang memulai percakapan dengan dokter tanpa merasa malu atau takut dihakimi. Mulailah dengan tujuan yang konkret dan sederhana. Jelaskan keluhan yang mengganggu fungsi harian, tanyakan pilihan yang ada, dan minta penjelasan tentang manfaat, risiko, serta rencana tindak lanjut. Aku suka format tanya yang praktis karena orang sering bingung harus mulai dari mana. Tuliskan 3 hal sebelum berkunjung, apa yang paling mengganggu, apa tujuan kapasitas harianmu, dan apa rintangan yang paling kamu khawatirkan. Itu membuat percakapan jadi fokus dan efisien. Bos, tolong jelaskan bagaimana health span bersinggungan dengan budaya makan keluarga, karena di rumah kami makan adalah bahasa cinta. Budaya makan adalah kisah tentang kebersamaan, jadi perubahan tidak harus memutus persahabatan meja makan. Kita bisa menata ulang porsi dan ritme, tetap mempertahankan rasa, dan memberi ruang pada tubuh untuk bernapas. Aku tersentuh karena nasihat itu menghormati kenangan, bukan memusnahkannya, dan tetap menjaga masa depan. Itulah inti pendampingan yang baik. Ia tidak merampas kebahagiaan kecil, melainkan menata ulang agar kebahagiaan bertahan lebih lama. Jika ada satu miskonsepsi besar yang ingin bos luruskan tentang GLP-1, apa yang akan bos pilih?
miskonsepsi bahwa ini solusi instan, padahal ia alat yang kuat namun tetap bagian dari paket perawatan, dan keberhasilannya sering menuntut kebiasaan harian yang terjaga. Bagian paket itu meliputi tidur cukup, gerak rutin, hidrasi, serta hubungan yang baik dengan makanan, begitu ya? Benar, kebiasaan kecil yang konsisten ibarat pondasi rumah, obat hanya akan bekerja maksimal di atas pondasi yang kokoh. Aku merasa percakapan kita membawa napas lega, seperti membuka jendela di ruang yang pengap. Aku senang mendengarnya karena tujuan malam ini adalah memberi ruang aman bagi rasa ingin tahu tanpa rasa malu. Kalau aku ingin menjelaskan topik ini kepada teman tanpa istilah rumit, bagaimana cara paling sederhana? Katakan saja begini, ada terapi yang menenangkan sinyal lapar, membantu tubuh mengelola bola, dan ketika dikombinasikan dengan kebiasaan sehat bisa mengurangi resiko penyakit. Tujuannya membuat hari-hari terasa ringan dan aktif. Sederhana dan jernih, aku akan mencatatnya di kepala. Tambahkan juga ajakan untuk konsultasi, karena rencana terbaik adalah rencana yang disusun bersama orang yang memahami riwayat kesehatan kita. Aku tidak ingin meninggalkan dunia etika, tolong bicarakan soal keadilan akses dalam bahasa yang mudah. Keadilan akses berarti tidak ada yang tertinggal hanya karena kode pos atau gaji. Itu menuntut kebijakan yang bijak, edukasi yang merata, dan harga yang masuk akal agar manfaat menjangkau banyak orang. Kadang aku takut bahwa percakapan soal biaya akan membuat orang menyerah sebelum mencoba. Karena itu narasi publik perlu mengangkat harapan realistis, akuntabilitas sistem, dan solidaritas. Orang butuh percaya bahwa perbaikan itu mungkin dan tidak sendirian. Aku ingin tahu bagaimana perusahaan bisa memikirkan ini tanpa menimbulkan beban berlebihan. Mereka dapat memulai dengan program yang transparan, kriteria klinis yang jelas, dukungan gaya hidup, serta evaluasi hasil yang terukur, sehingga biaya terkait hasil nyata. Jadi bukan sekadar menambah daftar manfaat, melainkan menata ulang perjalanan perawatan agar efektif dan adil. Tepat, dan ketika hasil baik terlihat, perusahaan dan karyawan sama-sama merasakan dividen kesehatan. Aku merasa tema ini mempertemukan sains, ekonomi, dan empati di satu meja. Dan di meja itu, kita minum ginger ale yang jernih, sambil mengingat bahwa setiap tubuh membawa cerita dan harapan. Bos, jelaskan sekali lagi kenapa istilah health span penting untuk generasi muda. Karena ia mengajak kita merancang masa depan yang bisa dinikmati, bukan hanya ditunggu. Ia mendorong keputusan kecil hari ini yang menghadiahkan kebebasan bergerak di hari tua. Aku membayangkan diriku berusia lanjut yang masih bisa berjalan ke pasar, tertawa dengan teman, dan kembali ke rumah tanpa kelelahan berat. Itu gambaran yang kuat, dan bayangan yang kuat sering menjadi peta untuk tindakan kecil yang konsisten. Aku ingin menanyakan peran keluarga, sebab dukungan orang rumah bisa menjadi pembeda. Peran keluarga adalah menyusun ritme bersama, mengatur belanja yang mendukung pilihan sehat, serta memberi kata yang menguatkan bukan menghakimi. Itu sederhana namun berdampak besar. Terima kasih bos, aku mulai melihat jalannya, walau jalannya tidak selalu mulus. Jalan yang penting jarang lurus, namun ia mengantar kita pada tempat yang bernilai, yaitu kapasitas hidup yang lebih luas. Bisakah bos memberikan 3 kalimat ringkas sebagai pegangan? Aku suka pegangan yang bisa kuulang dalam hati. Pertama, tujuannya fungsi bukan angka. Baik, itu menenangkan. Kedua, alat terbaik bekerja di atas kebiasaan yang sederhana dan setia. Aku suka kata setia. Ketiga, keputusan yang baik lahir dari percakapan yang jujur dengan profesional kesehatan. 3 kalimat itu terasa seperti pagar jalan, tidak mengekang tapi melindungi. Itu maksudnya, agar rasa ingin tahu berjalan dengan aman dan mantap. Aku juga penasaran bagaimana komunitas online bisa membantu tanpa menyebarkan harapan palsu. Komunitas bisa berbagi pengalaman yang jujur, menyertakan sumber terpercaya, mendorong konsultasi,
dan menahan diri dari klaim berlebihan, sehingga dukungan emosional bertemu kejelasan fakta. Baik, aku akan mengingatnya ketika membaca komentar atau berbincang dengan teman di grup. Dan ketika kamu ragu, kembali ke niat awal, yaitu ingin hidup sehat lebih lama, bukan mengejar tren sesaat. Bos, bagaimana cara menilai kemajuan selain dari angka timbangan? Gunakan indikator fungsi, misalnya durasi tidur nyenyak, kemampuan berjalan tanpa berhenti, fokus kerja, atau rasa tenang setelah makan. Catat perubahan dari minggu ke minggu. Aku bisa membuat catatan kecil di ponsel, isinya singkat namun rutin. Catatan yang sederhana lebih mudah dipertahankan, dan konsistensi mengalahkan kesempurnaan yang rapuh. Apakah ada risiko terjebak pada pola pikir semua harus sempurna, sebab aku sering keras pada diri sendiri? Kesempurnaan menggoda namun menipu, sedangkan kemajuan kecil adalah teman yang setia. Rangkul saja kemajuan itu, dan maafkan langkah yang tersandung. Itu terdengar seperti nasihat untuk hati, bukan hanya tubuh. Benar, karena tubuh dan hati berjalan bersama. Ketika hati tenang, tubuh lebih mudah mengikuti ritme baru. Aku ingin bertanya soal makan bersama teman, bagaimana menjaga pilihan tanpa merusak suasana. Pilih porsi lebih kecil, makan lebih pelan, dan nikmati percakapan karena kebersamaan adalah rasa utama, bukan hanya isi piring. Sederhana namun terasa berkelas. Kesederhanaan adalah bentuk tertinggi dari perhatian. Ia membuat ruang untuk mendengar tubuh. Bos, apakah mungkin kita melihat masa depan di mana terapi seperti ini menjadi lebih terjangkau dan merata? Mungkin, jika inovasi berjalan bersama kebijakan yang manusiawi dan pendidikan publik yang tidak putus. Ini perjalanan panjang namun layak ditempuh. Aku merasa percakapan ini seperti lembar peta yang dilipat rapi. Ketika ku buka satu sisi, sisi lain ikut menjelaskan. Peta yang baik memang saling terhubung, dan malam ini kamu sudah membuka beberapa lipatan penting. Sebelum aku menghabiskan Ginger Ale, adakah pesan terakhir untuk orang yang masih ragu apakah mendekat atau menjauh dari topik ini? Dekatlah dengan pengetahuan yang jernih, jauhkan diri dari janji yang mudah, dan berjalanlah bersama profesional yang peduli. Terima kasih, Bos. Penjelasanmu membuat malam terasa lebih terang. Sama-sama, Sari. Aku senang bisa menemanimu nikmati sisa Ginger Ale dengan tenang. Aku akan meneguk pelan sambil mengulang 3 kalimat pegangan tadi. Baik, dan ingat bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk merawat diri tanpa terburu-buru. Aku akan pulang dengan pikiran yang lebih rapi. Semoga langkahmu ringan dan semoga tidurmu malam ini dalam dan menyegarkan. Sampai jumpa, Bos. Terima kasih untuk semua penjelasan dan kehangatan. Sampai jumpa, Sari. Pintu selalu terbuka untuk rasa ingin tahumu. Aduh, sudah larut. Sebaiknya aku pulang sekarang. Oh tidak, dompetku tertinggal di rumah. Aku benar-benar bingung harus bagaimana. Maaf ya, bolehkah kau yang duduk di sebelahku itu mentraktir satu Ginger Ale malam ini? Sejujurnya aku tahu sejak tadi kau mendengarkan pembicaraan kami. Jika ada sedikit saja manfaatnya untukmu, kumohon bantu aku ya. Terima kasih banyak, kau baik sekali. Untuk dukungan silakan gunakan kode QR di kanan bawah video atau tautan di deskripsi. Sekalian, jangan lupa tekan suka, langganan, dan tulis komentar agar kami bisa membuat obrolan yang lebih berguna. Di deskripsi juga ada tautan ke karya dari seri lain yang sama sekali berbeda, mungkin suatu malam kau akan menyukainya. Terima kasih lagi, sampai jumpa, semoga malammu tenang dan harimu besok terasa ringan.